Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzuddin Muzaffar dari Universitas Sriwijaya, jurusan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi hak asasi manusia untuk melengkapi nilai UAS Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian HAM. HAM adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Menurut para ahli, yang pertama ada John Locke. Hak asasi manusia atau HAM ialah hak-hak yang secara langsung diberikan Tuhan Yang Maha Esa pada tiap manusia sebagai hak yang kodrat. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat mencabutnya. Lalu yang kedua, menurut Hartilar, hak asasi manusia ialah hak-hak yang sudah ada atau melekat pada tiap-tiap manusia, dan tanpa mempunyai hak-hak itu, tiap-tiap manusia itu tidak dapat hidup selayaknya manusia. Hak ini didapatkan sejak lahir ke dunia. Sekarang kita akan masuk ke penjelasan macam-macam hak asasi manusia. Baiklah, yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal rights, yang diantara lain ada hak mengemukakan pendapat, hak memeluk agama, beribadah menurut agama masing-masing, dan hak kebebasan berorganisasi atau berserikat. Yang kedua, hak asasi ekonomi. Di antara lain ada hak memiliki sesuatu, hak membeli, menjual, dan membeli sesuatu, dan hak memiliki pekerjaan. Yang ketiga ada hak asasi perlakuan adil di dalam hukum, yaitu adanya persamaan hukum antar masyarakat. Yang keempat ada hak asasi politik. Di antara lainnya hak ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak mendirikan partai politik, serta mengajukan petisi, kritik, dan saran. Yang kelima ada hak asasi sosial budaya. Hak untuk memilih, diantaranya adalah hak untuk memilih pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan, dan mengembangkan kebudayaan. Yang keenam, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum. Contohnya adalah hak adil dalam penggeledahan, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, di antaranya yang pertama ada kerusuhan Tanjung Priuk pada tahun 1984. Yang kedua ada penculikan aktivis. Hingga sampai saat ini masih menjadi polemik siapa yang menculik para aktivis tersebut, karena para aktivis tersebut hingga saat ini belum ditemukan dan tidak tahu keberadaannya sampai sekarang di mana. Bagaimana sih cara mengatasi pelanggaran HAM? Yuk simak baik-baik cara ngatasinnya. Nah, yang pertama cara mengatasinya itu, yang pertama ada membuat peraturan dan perundang-undangan yang melindungi HAM. Yang kedua, adanya supremasi hukum, yang berarti penegak hukum itu harus memenuhi kewajiban dan adil jika terjadi pelanggaran HAM di Indonesia. Yang ketiga, memberikan edukasi tentang HAM dan pentingnya HAM untuk kita semua. Yang keempat, peningkatan lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang kelima, mematuhi instrumen-instrumen hak asasi manusia. Dan yang terakhir, membuat lembaga penegak dan perlindungan HAM. Contohnya di Indonesia sudah ada Komnas HAM. Itu sangat baik untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.